Tapi saya sih nggak mau sih kalau nikah itu di usia muda. Nggak, kalau dijodohin sih aku kurang setuju dengan opini itu ya. Nggak tahu ya, walaupun kayak calon udah pas, kayak kita sering lihat di TV-TV, bisa aja tuh kayak hamin berapa pernikahan ada aja hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Loveral TV dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang kembali di ruang bercanda, bincang enjoy anak muda, karena hal yang serius jangan dianggap bercanda. Nah, kita udah sampai di episode 2 nih kali ini, yang akan membahas suatu topik yang sebenarnya nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Suatu topik yang sering sebenarnya diomongin sama anak-anak muda, cuma mungkin kadang malu-malu. Topik yang juga kadang sering bisa tanyain ketika momen-momen lebaran mungkin sama saudara-saudara terdekat, yaitu tentang pernikahan dan jodoh. Nah, sahabat Lofi, pernah nggak sih kita tuh kepikiran hal-hal yang terkait dengan jodoh yang ideal tuh kayak gimana? Kira-kira kalau mau pernikahan tuh harus disiapin apa aja? Terus pernikahan tuh kayak gimana sih? Apakah nanti ketika ada miskomunikasi dan sebagainya, apa harus kita kerjain? Nah, seringkali hal-hal kayak gini nih, perspektif dari laki-laki suka terabaikan gitu ya, karena kita jarang ngomongin yang gini-gini gitu. Kita langsung ngomongin, oh ya udah, yang penting nikah sama A, nikah sama B. Tapi yang hal-hal yang lebih rinci dan lebih detail lagi, kadang-kadang miss atau kita nggak ngobrolin gitu. Nah, karena itu, di episode kali ini Bercanda menghadirkan pandangan laki-laki terkait isu pernikahan dan jodoh. Dan alhamdulillah, aku nggak sendiri kali ini, karena ada tiga laki-laki lain nih yang akan ngobrol bareng terkait pernikahan dan jodoh. Mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari aku, perkenalkan, namaku Ansar Ahmad, saat ini menjadi mahasiswa dan tinggal di Depok. Mungkin bisa lanjut nih ke Kang Hafiz. Assalamualaikum Kang Hafiz. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafiz Abdul Jabar. Saya sebagai mahasiswa di semester akhir, freelance dan juga penulis aktif di salah satu website Brajaprena. Domisili di Bintaro, Tangerang Selatan. Terima kasih. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kapela Alhamra. Kesibukan aku sekarang itu jadi mahasiswa ya, semester akhir juga, dan domisili aku sekarang itu tinggal di Bandung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Hakim, mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Bina Teknik Putra Banjar, domisili di Kota Banjar, Jawa Barat. Kita semua udah kenalan, kita langsung mulai aja gimana nih bincang-bincangnya. Mungkin pertama aku akan nanya dulu nih ke teman-teman. Ngomongin soal pernikahan, pasti kan kita butuh persiapan. Kira-kira waktu yang ideal buat ngebahas persiapan pernikahan itu kapan? Mungkin aku sebagai nanya, aku jawab dulu. Ya, kalau dari aku sendiri sih, menurut aku persiapan yang ideal 5 tahun ke atas pas sudah ada calon gitu kali ya, kayak udah, oh yaudah nih kita siap nikah, gimana, kenal sama keluarga dan lain-lain. Tapi kalau dari sekarang dari zaman mahasiswa kayak 20 tahunan gitu, menurutku boleh juga sih untuk ngebahas hal-hal yang substansial gitu, misalnya kriteria dan lain-lain. Nah itu kalau dari aku nih. Kalau dari Kang Hafiz kira-kira gimana nih Kak? Kalau saya sih ya tergantung juga sih dari usianya. Sebenarnya sih usia nikah tuh minimal 21 tahun ya. Tapi saya sih nggak mau sih kalau nikah itu di usia muda. Cuma yang paling menurut saya yang ideal di angka usia 27 sampai 30 tahun kalau saya. Ya kalau persiapan ya tergantung juga sih dari segi apapun. Kalau yang hal-hal yang lain, mungkin dari Kapela gimana? Ya, makasih ya Kang Hafiz ya. Kalau waktu ideal menurut aku sih
waktu udah membahas pernikahan tuh kalau misalnya kita udah punya calonnya dulu tuh ya pertama ya, dan kedua itu waktu idealnya tuh setelah kita mengenal calonnya dengan serius gitu. Jadi kita ngobrol sama calonnya tuh jadi enak juga, soalnya kita udah kenal lama juga kayak gitu kalau dari aku gitu. Kalau patokan umur itu bebas ya, kalau patokan umur mau nikah muda mau nikah juga nggak, yang penting itu waktu idealnya tuh setelah kita punya calon. Ya mungkin itu sih pandangan aku ya, gimana buat Kang Saiful pandangannya? Kalau pandangan saya pribadi sih, untuk waktu idealnya paling sekitar umur 25 tahunan. Pandangan saya sebagai laki-laki gitu, kalau misalkan untuk untuk persiapannya sendiri, kalau misalkan ketika udah dapat ya paling sekitar 10-12 bulanan. Mungkin itu sih ya Kang. Pernikahan pastinya ada persiapan. Yang berkelain persiapan pernikahan untuk cowok tuh apa aja sih? Mungkin dari Kang Ansar. Terima kasih nih Kang Saiful. Menurut aku sih yang pertama kalau udah ada calonnya gitu, berdoa terus, karena kan nggak tahu ya, walaupun kayak calon udah pas, kayak kita sering lihat di TV bisa aja tuh kayak hamin berapa pernikahan ada aja hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi ya kalau mudah-mudahan kalau emang udah pas, lancar lah sampai hari H. Terus yang kedua mungkin finansial, supaya bisa ngadain pernikahan dan juga bisa survive di rumah tangga. Yang ketiga mental kali ya, karena kan biasanya hidup sendiri, sekarang harus kayak hidup berdampingan. Kalau dari aku kayak gitu tuh Kang Saiful. Mungkin kalau dari Kang. Ya makasih ya Kang Ansor. Kalau persiapan menurut aku ya, persiapan cowok yang dibutuhin tuh pertama mentalnya dulu sih ya Kak ya. Soalnya kan pasti buat menghadapi pernikahan itu kita harus punya mental yang kuat dulu gitu ya. Mungkin setelah mental ya kita baru mikirin finansialnya gitu, agar kita waktu setelah menikah mempunyai kehidupan yang makmur. Mungkin yang dari aku gitu ya. Kalau dari Kang Hafiz, gimana menurut Kang Hafiz pandangan soal tentang ini? Ya kalau saya sih persiapan setelah udah dapat pasangan lah. Ya saya sih perbanyak istikharah gitu. Terus yang pertama sih yang paling penting tuh ekonomi dulu. Gimana nih kondisi ekonomi, dari duit gimana untuk persiapan nikah. Kemudian fisik dan mental juga penting, apalagi pikiran rasional. Nah, kalau pikiran rasional nggak terjaga, ya mungkin tahu lah ya, kalau pengalaman kalau udah dapet jodoh tiba-tiba aja udah putus, wah ini nggak rasional malahan. Makanya pentingnya menjaga pikiran rasional itu penting, fisik mental itu sih. Aku mau nanya ya Kang, kalau cari calon itu kakak-kakak itu cari calon dari mana gitu, dijodohin kah, terserah orang tua, cari sendiri atau online dating gitu? Kalau dari aku ya, kalau aku sendiri itu nyari calon ya lebih baiknya itu kita cari sendiri gitu ya, yang sesuai dengan kriteria kita gitu. Nggak, kalau dijodohin sih aku kurang setuju dengan opini itu ya, karena ya soalnya untuk zaman sekarang gitu, dijodohin sama terserah orang tua itu terlalu kuno gitu ya, kalau menurut pandangan aku nih ya. Karena kalau menurut pandangan kakak-kakak gimana nih? Mungkin dari Kang Ansor ya, gimana pandangannya? Terima kasih nih Kak Kapela. Kalau aku sendiri sih pinginnya sama kayak Kak Kapela, jadi nyari sendiri, cuman nggak menutup
apa ya, keran atau potensi kalau misalnya dicariin orang tua dan lain-lain. Toh juga kan nanti kita nilai lagi gitu, siapa tahu aja kayak oh yang dari orang tua pas atau dari teman pas atau dari aplikasi pas gitu kan. Kalau aku kayak gitu nih. Nah mungkin selanjutnya aku penasaran nih, kalau Kang Saiful gimana nih? Kalau menurut saya pribadi sih, saya pengen itu cari sendiri gitu. Kalau misalkan kayak yang lain-lain tuh kayaknya kurang serak aja gitu. Mungkin dari Kang Hafiz. Sama sih, saya mah cari sendiri aja daripada dijodohin gitu. Apalagi ya terserah orang tua gitu, karena kayak apa gitu ya, kalau dijodohin sama orang tua saya takutnya nggak sesuai nih kriteria apa nih. Kalau kita cari sendiri kan gampang, oh ini kriterianya gini, nah itu lebih enaknya sih cari sendiri. Nih buat teman-teman nih, apa makna kufu untukmu? Silakan nih dari Kang Ansar. Oke, makasih nih Kang Hafiz. Kalau dari aku sendiri sih, kufu tuh yang aku tahu kan kesesuaian, kecocokan pas-pasan gitu ya. Kalau aku sih ngeliatnya kufu tuh paling penting dari agama gitu kali ya. Kayak agamanya kita udah kayak di satu frekuensi yang sama. Nah, itulah udah jadi oke. Karena kan kalau ada hadis juga yang laki-laki yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk gitu kan. Jadi menurutku kecocokan lihat dari agamanya sih. Aku kayak gitu nih. Kalau mungkin dari Kakak Pela gimana nih Kak tentang kufu? Oh, dari sudut pandang aku ya orang awam gitu yang baru dengar juga kufu itu apa gitu ya. Yang aku hasil aku yang cari kufu itu teh kayak keseimbangan kesetaraan gitu ya. Dari sudut pandang agama gitu ya, terutamanya. Ya mungkin menurut aku kufu itu kayak kita kesetaraan agama juga, tuh kesetaraan kayak kesetaraan umur kayak gitu mungkin ya dari sudut pandang aku yang orang awam gitu. Ya mungkin kalau dari Kang Saiful gimana pendapatnya tentang kufu? Saya juga sama sih seperti Kang Kapela, masih awam juga mengenai kufu. Kalau menurut saya pribadi sih kufu itu kayak ya sama sih, kesetara, terus seimbang juga, sederajat sama gitu. Entah itu mungkin dari hal keimanan, karakter, pendidikan, dan lain-lain. Kalau saya sih untuk kufu tuh kesetaraan dalam beragama, sama sih kayak Kang Ansar. Karena kalau sama agamanya berarti cocok nih. Terus apalagi kecocokan usia nih, itu juga udah lumayan. Apalagi dari segi pekerjaan, dari segi riwayat pendidikan. Nah ini kan kalau dalam pernikahan nih pasti penting banget kecocokan kan teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong tentang cocok, aku mau nanya nih, kira-kira cocoknya suatu pasangan itu dalam hal apa aja sih gitu? Mungkin kalau aku pandangan pribadiku, aku sendiri cocoknya kalau sefrekuensi di obrolan gitu, yang kayak nyambung, terus juga bisa saling mengingatkan gitu ya. Kalau bahasa kerennya kayak mengingatkan dalam kebaikan gitu kali ya. Jadi menasihati aja tanpa harus yang buat jadi ilfeel mana gitu. kalau saya sih cocok tuh ya obrolan nih, tektokan gitu.
Terus ya konteks apa yang harus obrolkan gitu. Apalagi dengan nikah dengan usia yang sama gitu. Tapi ya tergantung sih dari orang-orang masing-masing. Tapi kalau saya sih dari obrol usia sama yang hal-hal lainnya. Mungkin dari Kang Kapela bagaimana nih? Kalau dari aku ya, buat kecocokan tuh hampir sama kayak kakak-kakak sebelumnya gitu. Cocoknya itu cocok dalam obrolan gitu. Jadi waktu kita setelah nikah gitu, jadi kita tuh nggak saling diem-dieman aja gitu, jadi kita tuh bisa ngobrol, saling tukar pendapat, saling tukar pikiran gitu. Sama satu hal lagi yang menurut aku cocok itu adalah cocok dalam kesukaan gitu. Misalnya aku suka kucing, dia suka kucing, jadi nanti gitu tuh harmonis gitu di dalam pernikahannya. Mungkin kayak gitu ya kalau aku. Kalau dari Kang Saiful nih, gimana nih Kang Saiful pendapatnya? Ya kalau dari saya pribadi sih mungkin lebih cocok ke dalam hal keimanannya yang sudah pasti ya. Kemudian dari karakter, kemudian pola pikirnya, dan yang paling penting adalah hobi. Kebetulan saya kan hobinya nulis gitu, nulis, nyanyi. Jadi yang saya harapkan juga ya minimalnya lah. Mungkin cocok dalam hal ya nyanyi gitu. Kan dalam kupu itu adalah seimbang ya artinya. Nah, salah satu seimbang ini tuh salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Nah, dalam hal pendidikan ini sebenarnya penting nggak sih harus seimbang gitu? Kalau misalkan menurut saya pribadi sih sebenarnya penting ya. Kenapa? Karena dalam agama Islam sendiri, setahu saya, mohon maaf kalau salah, kufu atau seimbang itu kan memang penting lah, bahkan harus gitu. Salah satunya dalam hal pendidikan. Mungkin dari Kang Ansar pandangannya. Oke Kak, mungkin kalau aku agak sedikit beda nih. Kalau aku sih ngerasanya enggak ya. Aku ngerasa kalau pendidikan yang enggak seimbang itu masih nggak apa-apa asal bisa nyambung gitu. Karena menurutku nanti bisa aja yang satu misalnya pendidikannya kurang, tapi satu pendidikan tinggi karena faktor ekonomi dan semacamnya, tapi mereka bisa bangun rumah tangga yang baik, bisa sama-sama mengajarkan anak dari satu sama lain dengan oke, menurut aku nggak apa-apa sih. Kalau aku kayak gitu. Kalau Kapela gimana nih? Kalau menurut pandang aku seimbang dalam pendidikan tuh, kalau misalnya pendidikan akademik gitu ya, itu tuh nggak terlalu penting-penting amat gitu. Soalnya ya kalau akademik kan tiap orang pasti susah ya, beda-beda itu ngejarnya gimana gitu. Tapi yang menurut aku penting itu pendidikannya tuh secara mindset gitu kan. Jadi kita tuh bisa waktu udah nikah gitu bisa saling menutup ego atau enggak saling bisa memahami antar pasangan gitu. Kalau aku sih gitu ya. Kalau nih Kang Hafiz gimana nih pandangannya tentang topik yang ini? Kalau sih di tengah-tengah ya, bisa tidak, tergantung sih yang saya dapatkan dulu. Kalau misalnya saya dapat yang pendidikannya yang sama gitu, D3, ya kita ajak ngobrol-ngobrol gitu, secara ininya, nggak diem-diem aja gitu. Tapi kalau yang di bawahnya, yang cuma tamat SMA, ya kita sih perlu belajar juga sih, sharing-sharing cerita-cerita dari pendidikan saya gitu, sama pendidikan yang hanya di SMA, D3 yang seterusnya gitu. Cerita-cerita apa aja sih yang apa gitu, sharing belajar dari kitanya gitu, bisa diceritain itu. Ngomong soal itu nih ya Kak, kan tadi kita udah ngebahas kayak
kuku gitu nih soal pernikahan ya. Apa sih yang kakak-kakak cari dari pernikahan itu gitu ya? Kalau dari aku dulu, aku tuh yang dicari dari pernikahan itu ya, kalau aku dari orang awam nih ya, aku belum ngerti apa itu pernikahan gitu. Yang aku cari pernikahan sih tujuan hidup gitu ya, kalau yang dari sudut pandang aku gitu ya, karena pernikahan itu kayak tahapan hidup kita gitu. Jadi itu yang harus kita cari gitu ya dari aku gitu. Kalau dari Kang Ansor nih, gimana Kang Ansor pendapatnya? Jadi kalau menurutku yang dicari di pernikahan itu adalah bagian diriku yang lain gitu, yang aku rasa kayak belum ada aja nih. Nah, bagian diriku yang lain itu diharapkannya bisa kayak melengkapi hidupku supaya bisa mencapai tujuan gitu, sama kayak yang Kak Kapela bilang tadi gitu. Tujuan hidup misalnya kayak bertakwa gitu, atau kayak terhindar dari hawa nafsu, perbuatan buruk. Nah, kalau aku kayak gitu. Aku penasaran nih, gimana kalau dari Kak Saiful? Kalau menurut saya pribadi sih, yang dicari itu yang ada 3 sih. Yang pertama keberkahannya, kemudian nikmatnya, dan paling terpenting adalah ridho Allah. Kalau saya sih ya sama kayak Kang Kapela sama Kang Ansar, itu tujuan hidupnya gimana. Terus takwa ya ini penting, sama menghindari yang namanya hawa nafsu. Jangan sampai ada dari cowok-cowok nih yang tengahnya nakal nih, kayak gitu. Itu yang harus dihindari kalau sesudah nikah, itu yang harus dihindari. Setelah kalian nikah nih, apakah langsung pisah rumah atau berdiri sendiri, atau tetap serumah dan mengabdi pada orang tua? Ya, kalau menurut saya sih, saya tetap serumah sampai ya orang tua saya pun akhir hayat gitu. Nggak akan saya pindah-pindah rumah gitu. Karena apa ya? Di rumah saya tuh pajaknya ya murah untuk bayar pajak di rumah itu, dan juga gampang nyari alamat-alamat dari para kurir gitu. Jadi gak kesulitan untuk mencari di mana nih rumah saya tuh, di mana nih rumah ini. Mungkin dari Kang Saiful gimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya pengen belajar mandiri ya. Jadi pengennya tuh pisah rumah gitu. Kalau misalkan masih bareng kan, mungkin apa ya? Mungkin kalau ngelakuin apa-apa kayak agak canggung aja gitu. Bukan canggung sih, jadi kayak gak bebas lah. Kalau misalkan sendiri kan mungkin bisa ya bebas gitu kan. Kalau sendiri juga mungkin kalau misalkan bisa syukur-syukur bisa bangun sendiri, tapi kalau misalkan enggak mungkin ya kayak kontrak dulu, yang penting bisa sih. Mungkin dari Kang Ansar sendiri bagaimana? Aku mirip nih sama Kang Saiful. Aku pinginnya sebenarnya sendiri, cuman kalau udah ada uangnya. Kalau misalnya uangnya belum ada ya tinggal sama orang tua dulu gitu kali ya. Uangnya misalnya buat hal lain dulu, nanti kalau udah bisa beli rumah langsung pingin pisah rumah. Kalau Kak Kapela gimana Kak? Kalau dari aku ya, kalau ngikutin ego aku nih, kalau ngikutin ego aku sih aku pengennya pisah sendiri atau ya kayak udah nggak serumah lagi sama orang tua gitu. Soalnya kayak aku tuh mau menunjukkan kalau aku tuh udah punya kehidupan baru, sama aku tuh harus mandiri gitu. Jadi aku tuh nggak harus dinaungi sama orang tua gitu. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa budaya gitu ya yang setelah kita nikah tuh kita harus tinggal dulu dengan orang tua gitu ya untuk beberapa saat gitu. Kalau misalnya keluar dari keluarga aku atau nggak dari keluarga pasangan aku harus menekankan budaya itu, ya mau nggak mau aku harus mengikuti budaya itu terlebih dahulu sih Kak ya. Kayaknya dari aku segitu sih Kak ya. Oke. Aku jadi dapat insight-insight dan pandangan baru sih terkait tren-tren sebelumnya. Nah, aku mau nanya nih, kalau nikah kan identik ya tujuannya salah satu mungkin regenerasi, kita pengen ada keturunan gitu kan. Sering ditanyain orang juga kayak anaknya udah belum, anaknya udah berapa gitu. Nah, pertanyaanku adalah apakah nikah itu harus memiliki anak? Mungkin kalau aku mulai dulu, aku sih enggak ya.
Aku nggak yang benar-benar ya udah nggak usah ada anak, nggak gitu, cuman ya tergantung kesepakatan antara suami istri aja, karena kan pasti faktornya banyak. Anak itu kayak tanggung jawabnya panjang tuh, nggak cuman yang ngelahirin doang, tapi kedepannya agak panjang. Jadi kalau emang keputusannya oke buat punya anak, kalau menurut aku nggak apa-apa, tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa, jadi nggak harus. Nah, aku penasaran nih, kalau Kakak Pela gimana nih Kak? Kalau dari sudut pandang aku ya aku setuju nih sama sudut pandang Kak Ansor gitu ya. Jadi tapi aku tuh lebih menekankan pada harus punya gitu loh. Tapi ya itu juga dari atas kesepakatan antara aku sama pasangan aku gitu. Soalnya yang itu tuh memiliki anak tuh adalah kalau dari sudut pandang aku nih ya, punya anak tuh adalah salah satu goals dari suatu pernikahan gitu. Kalau dari sudut pandang aku nih, kalau dari sudut pandang Kang Hafiz nih, gimana nih Kang Hafiz? Kalau nikah itu harus memiliki anak, ya wajib sih punya anak. Dari kakak pertama punya 3 lah ya. Mungkin tahu lah, emang berat sih kalau punya anak tuh. Terus kedua ya punya 1 sih, punya 1. Yang ketiga punya 2. Kalau saya sih cukup 2 anak atau 1 lah, nggak usah banyak-banyak. Itu agak berat sih kalau punya 3 anak, itu berat. 2 anak udah cukup, anak 1 udah cukup. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya tergantung sedikasinya aja ya. Kalau misalkan yang mau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah mau gimana lagi gitu. Yang penting kan kita sebagai umat muslim ya, pastinya kan harus ikhtiar aja dulu, tawakal dulu. Kalau misalkan masalah hasil ya gimana nanti aja gitu. Tapi kalau misalkan ngejar ego, pastinya pengen lah. Oh ya, mengenai kesehatan fisik dan mental nih. Kan biasanya masyarakat secara umum itu kan menjadikan pernikahan sebagai perbaikan kondisi dari berbagai permasalahan kesehatan fisik, mental gitu. Nah, menurut kalian bagaimana sih gitu? Kalau misalkan menurut saya pribadi ya yang namanya menikah itu sebenarnya tidak menjamin sebuah permasalahan itu cepat selesai gitu, karena yang namanya sebuah masalah itu pasti ya akan ada aja gitu. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi sebagai seorang awam gitu. Mungkin dari Kang Hafiz sendiri bagaimana? Sama sih kayak saya juga yang sebagai orang awam. Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan, ayo kita nikah atau apalah, kamu nggak nikah atau nggak kawin gitu. Kayak gitu tuh yang bermacam-macam ini yang bikin saya gitu, mempengaruhi fisik dan mental. Tapi saya tahan untuk tidak terburu-buru untuk menikah. Kita lihat dulu kondisinya, secara realitanya. Memang ya tidak menjamin permasalahan ini akan selesai, masih ada. Ini bakal ada ujian dan cobaan gitu dari kiri dan kanan, entah dari keluarga atau teman kah, kayak gimana nih karakter dari pasangan itu masing-masing. Mungkin dari Kang Kapela bagaimana Kang? Kalau dari aku ya sependapat aku sama Kang Hafiz gitu ya. Kalau pernikahan sebagai perbaikan kondisi itu aku kurang setuju juga sih ya. Kalau soalnya kan apalagi pernikahan itu kita tuh menggabungin 2 otak menjadi 1 gitu ya. Bukannya menjadi suatu penyelesaian masalah gitu, malah bisa menimbulkan masalah-masalah baru lagi gitu. Bisa itu mencangkup mental ataupun fisik juga gitu. Jadi kalau perbaikan kondisi yang menurut aku bukan kondisi ke fisik mental sih, lebih ke kondisi kayak kondisi keuangan. Soalnya kan banyak gitu orang yang udah nikah nanti malah keuangan jadi lancar, atau kondisi perbaikan keturunan gitu kan. Banyak juga orang yang misalnya nikah itu untuk memperbaiki keturunan gitu ya. Yang aku sih gitu ya. Kalau di Kang Ansor nih, Kang Ansor gimana nih?
aku sebenarnya setuju sama teman-teman semua, karena menurutku kalau emang sakit ya berobat ke dokter aja gitu, nggak usah nikah, karena nikah bisa buat masalah baru juga kan, kayak ada pemikiran baru gitu aja. Pasangan kita ini membantu kita supaya jadi lebih bagus fisiknya dan mentalnya, dalam artian saling mengingatkan, tapi uh, uh, jangan sampai itu jadi tujuan kita gitu, untuk sebagai sarana untuk kayak berobatnya gitu. Tadi kita udah ngomongin soal kesehatan fisik mental nih ya, itu dari segi kesehatannya. Di pernikahan juga pasti ada komunikasi sama hubungan interpersonal dong gitu kan. Ini bagaimana nih ya menghadapi dan mengkomunikasikan perasaan kita terhadap kebiasaan pasangan dan keluarga pasangan yang kurang kita sukai nih. Kalau dari aku dulu, dari sudut pandang aku nih ya, yang gimana cara menanggulanginya gitu ya, dari kebiasaan buruk pasangan kita. Yang pertama, kalau dari aku, kalau misalnya aku sebagai kepala keluarga, ya aku pertama-tama ya pasti diobrolin dulu gitu ya, kita cari jalan tengahnya gitu. Kalau misalnya kelakuan dia buruk yang berdampak jelek ke aku gitu ya, kita harus cari solusinya nih gitu dari permasalahan tersebut. Kalau dari segi keluarga nih ya, kan banyak gitu ya, kalau misalnya kita udah nikah nih ya, misalnya dari keluarga kita atau dari keluarga pasangan nih ya, suka banyak kolot-kolot yang toksik gitu ya, kalau misalnya dari kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Kalau dari sudut pandang aku sih, kalau yang soal itu ya kita gimana ya mau ngelawan yang gak sopan gitu ya, jadi ya kita ngalah-ngalah aja sih gitu kalau dari aku gitu ya. Kalau dari Kang Hafiz gimana nih pendapatnya? Oke, kepala keluarga tuh kita memang harus ngadepin yang pasangan yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Contohnya nih kayak baju, misalnya nggak cocok, ya kita dulu ini aja sih, obrolin apa nih salah nih. Kalau udah tahu ya kita ganti gitu, ganti. Tapi kalau masih ini ya kita tetap ini aja, komunikasi, terus dikoreksi ini gimana, salahnya gimana, salahnya. Sebenarnya banyak sih untuk ketidaksukaan ya, banyak lingkungan yang toksik seperti ya kalau ada misalnya pasangan mau cewek mau cowok yang bentak-bentak ke orang tua, ya kita harus ditegur, tapi dengan bahasa yang halus, jangan melawan yang ngebentak lagi. Nah ini yang bikin pengaruh juga nih dari fisik dan mental. Mungkin dari Kang Saiful bagaimana? Kalau menurut pandangan saya sih, yang komunikasinya itu yang pertama itu harus tentukan dulu apa sih yang kita mau gitu. Misalkan saya mau A, ya berarti saya harus obrolin dulu ke mereka gitu. Kalau misalkan yang selanjutnya itu paling dengan cara menunjukkan kalau misalkan kita tuh emang gak suka dengan sifat mereka, gak suka dengan karakter mereka. Kemudian yang selanjutnya lebih ke apa ya, lebih ke tegas sih. Kalau misalkan emang mereka gak ngedengerin, harus tegas, tapi jangan terlalu tegas banget juga gitu, jangan terlalu bentak banget gitu. Kemudian yang paling terpenting sih adalah menerima mereka apa adanya gitu. Karena kalau misalkan kita udah ikhlas, kalau mereka bisa menerima mereka apa adanya, insya Allah sih semuanya akan fine aja. Mungkin dari Kang Kapela sendiri bagaimana? Oke. Kalau dari aku sih mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain gitu ya. Jadi dicari dulu. Tapi mungkin kalau aku ini analisis dulu kali ya. Jadi yang aku nggak suka ini karena emang aku nggak suka, apa emang karena udah ngelanggar suatu ketentuan agama gitu. Kalau emang karena aku nggak suka ya aku ya menyesuaikan gitu kali ya, kayak ngobrolin aja gitu. Tapi kalau emang agama ya berarti harus kayak ditindak tegas, dikasih tahu yang tegas, tapi dengan cara yang baik kayak yang tadi Kang Saiful bilang gitu. Tapi di luar dari semua itu, apapun yang kita katakan, komunikasikan ke pasangan dan keluarga pasangan harus dengan cara yang super sopan dan baik sih, karena kan kita nggak tahu ya kayak sifat-sifatnya gimana gitu. Apalagi tadi keluarga-keluarga yang ada ya masalah gitu loh, mungkin yang Kak Kapela bilang tuh aku setuju juga sih. Mungkin ya kita harus
kitanya harus komunikasi dengan cara yang sopan. Kalau dari aku kayak gitu. Jadi nikah itu bisa jadi jalan keluar solusi, tapi harus menghadapi masalah-masalah yang kita nggak tahu nih di mana letak masalahnya. Apalagi masalah usia. Ya, memang kadang tergantung ya dari apakah, mohon maaf nih, apakah dari keluarga kalian atau dari teman-teman, entah yatim, entah piatu yang nggak ada orang tuanya, ya kita nggak tahu lah. Apakah kalian akan menikah atau tidak? Ya mungkin jawabannya ada di kalian. Tapi seenggaknya kalau ada yang bertanya, ada yang ngajak nikah itu, saya tunda dulu. Saya nggak bisa memaksakan nikah di usia 23 tahun ini, nggak bisa saya. Jadi untuk kalian, selamat berkeluarga dan juga tetap semangat, ya, tetap semangat. Yang sudah berkeluarga, selamat. Mungkin Saiful. Ya, nikah itu penting, nikah itu wajib karena nikah itu adalah tujuan dari kehidupan kita gitu. Tapi itu wajib kalau kita udah punya jodohnya. Kalau kita belum punya jodohnya, ya carilah ya, apalagi gitu ya. Karena setelah kita menikah gitu, kita tuh udah punya, pasti ada perubahan dari dalam diri kita gitu. Soalnya nikah itu bisa buat kita menjadi lebih berpikir luas dan bisa lebih menerima orang yang akan ada di hidup kita. Ya mungkin aku segitu ya. Gimana nih kalau Kang Saiful? Ya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya yang namanya menikah itu kan bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, setahun, tapi emang benar seumur hidup gitu. Jadi ya kalau menurut pandangan saya pribadi emang harus benar-benar persiapkan matang-matang dari A sampai Z-nya gitu, kayak mentalnya kayak gimana, spiritual kayak gimana, finansial kayak gimana, dan lain-lain gitu. Jadi emang bisa dikatakan ini itu jangan jadikan jangan kayak candaan gitu lah ya, kayak candaan sih, lebih tepatnya jangan terburu-buru lah, harus benar-benar menyiapkan matang-matang gitu. Berpandangan saya sih seperti itu. Nah, ini gak kerasa banget ya, ternyata teman-teman kita udah sampai di penghujung episode 2 nih. Kita udah saling ngobrol, saling tahu sama satu sama lain jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau dari aku sih, aku ngerasa bahwa dari ngobrol kayak gini, selain tahu jawaban teman-teman, kita bisa dapat pandangan baru gitu, sudut pandang baru, dan semoga sudut pandang baru ini gak hanya bermanfaat bagi kita yang saling mendengarkan dan saling berbincang, tapi juga buat pemirsa-pemirsa di luar sana. Jadi kayak ada berbagai sudut pandang nih, karena kita nggak harus sama juga ya opininya, dan cukup beragam nih kalau lihat dari tadi berbagai pertanyaannya. Dan semoga perbincangan ini bisa membantu menambah pengetahuan terkait opini laki-laki yang berkaitan dengan jodoh dan pernikahan. Oke. Pemirsa Love for All TV dimanapun kalian berada, karena kita sudah berakhir episode ini. Bagi yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kelihatan, supaya nggak ketinggalan update-update video yang nggak kalah menariknya dari channel ini. Sekarang selamat selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.